budaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya, Retno Harjanti, pencerita kisah relief candi dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eka Prasetya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kera dan Buaya, Sumsumara Jataka, yang diambil dari Sutta Pitaka Kudaka Nikaya Jataka, Jataka Pali nomor 208. Demikianlah yang saya dengar. Ketika Brahmadatta adalah Raja Benares, Bodhisattva terlahir di kaki Gunung Himalaya sebagai seekor kera. Dia tumbuh kuat dan besar, subur, dan tinggal di tepian Sungai Gangga dalam rimba raya. Pada saat itu, tinggal juga di tepian itu sepasang buaya. Ketika istri buaya itu melihat kera yang bertubuh besar, dia kebetulan ngidam dan dia menginginkan jantung dari kera tersebut. Dia lalu berkata kepada suaminya, "Suamiku, aku ngidam jantung kera. Aku ingin mendapatinya. Kalau tidak, aku bisa mati, suamiku." Suaminya lalu berkata kepada istrinya, "Tenang istriku, aku akan berusaha untuk mendapatkan jantung itu. Tapi bagaimana? Dia hidup di darat dan kita hidup di air. Saya tidak mau tahu," kata istrinya, "bagaimanapun saya menginginkan jantung kera itu. Tolonglah suamiku, dapatilah jantung kera itu." Akhirnya suaminya pun mulai menyusun siasat untuk mendapatkan jantung kera itu. Pada suatu hari, ketika si kera sedang minum air, buaya itu mendekati si kera. "Hai sahabat, apa kabar?" Kata kera, "Baik sahabatku. Ada apa pagi-pagi ini kamu menyapa aku?" Si buaya berkata, "Hai kera, apakah kamu tidak bosan tinggal di daerah yang seperti ini? Buah-buahannya jelek. Masa kamu gak pengen sih makan buah sukun, buah mangga yang enak, yang lezat rasanya?" Kata kera itu bilang, "Bagi saya sudah cukup makanan yang ada di sekitaran sini." Buaya itu tetap merajuk, "Hai kawan, ayolah, aku kemarin lihat di tempat seberang ada buah-buahan yang sangat manis rasanya. Ada buah mangga, ada sukun. Ayolah teman, kamu coba tempat yang baru." Tergiur oleh ucapan buaya tersebut, si kera lalu berkata kepada buaya, "Hai kera, bagaimana aku bisa ke seberang sana? Aku kan tidak bisa berenang. Bagaimana aku bisa sampai ke sana?" Lalu si buaya berkata, "Oh itu gampang sahabat. Aku bisa membawa kamu ke sana." "Oh ya?" kata kera itu. "Bagaimana caranya?" "Kamu naiklah ke punggungku. Nanti aku akan membawa kamu ke sana." Lalu kera pun mengikuti perkataan buaya tersebut. Akhirnya dia pun menaiki punggung dari si buaya itu. Dia merasa senang karena dia seperti mendapatkan pengalaman baru. Seperti seorang yang naik perahu, naik kapal di tengah lautan yang luas, melihat kanan kiri dengan keindahannya. Dan dia pun merasa senang. Dia kata kepada buaya itu, sahabat, kamu baik sekali bisa mengajak aku berkeliling tempat ini." Dalam hati buaya berkata, lihat aja, belum keluar yang aku inginkan. Nah, ketika perjalanan sudah agak menjauh, buaya itu pun mengeluarkan trik-trik jahatnya. Dia lalu mulai menurunkan badannya ke dalam laut. Si kera pun panik. Dia pun berteriak, "Hai buaya, kenapa kamu
semakin turun. Saya makin basah ini buaya, saya tidak bisa berenang, katanya gitu. Tolonglah buaya, naiklah ke atas supaya saya bisa menikmati keindahan alam. Buaya berkata, kamu tidak tahu ya, saya ini menginginkan jantung kamu. Apa? Kamu menginginkan jantung saya? Buat apa? Katanya. Istri saya menginginkan jantung kamu. Oh ya? Oh, maaf sahabat, kata kera itu. Jantung saya lupa saya gantung di pohon elo. Buaya kata gitu. Apakah kamu katakan jantung kamu digantung di pohon elo? Iya buaya. Kalau kamu mau mendapatkan jantungmu, antarlah aku ke pohon elo itu. Nanti aku akan tunjukkan jantung itu kepadamu. Lalu buaya berkata, baiklah, tapi ingat ya, kalau kamu membohongi saya, kamu akan saya bunuh. Baiklah buaya, sekarang bawa saya ke pinggir segera. Saya akan mengambilkan jantung saya yang tergantung di pohon elo itu untuk kamu. Lalu si buaya dengan cepat mendekati pinggiran pantai Sungai Gangga itu. Begitu sampai di situ, langsung kera itu meloncat ke pinggir pantai, ke pinggir telaga itu, dan dia langsung menaiki pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Si buaya menunggu di bawah. Dia bilang, hai kera, kamu kemana? Lama sekali katanya mau ambil jantung saya. Kera itu pun naik di pohon yang paling tinggi. Dia lalu berkata, hai sobat, emang kamu tidak tahu jantung itu tidak ada aku gantung di sini, karena jantung itu ada di dalam tubuh aku. Terima kasih ya buaya, kamu telah mengantar aku ke tempat yang indah ini. Banyak pohon yang manis, banyak buah sukun, buah mangga. Lain kali kita berjumpa kembali. Oke, dadah. Lalu sedihlah buaya itu karena dia telah tertipu. Demikian kisah Sunsumara Jataka. Semoga semua makhluk